Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Suasana Pedesaan Indonesia. Seperti biasa, kami akan menyuguhkan video-video tentang pedesaan, wisata yang ada di desa, dan berita dari desa. Pada kesempatan ini kita akan mendatangi tempat tumbuhnya bunga rafflesia, yaitu jenis bunga langka yang dilindungi. Di video ini kita juga akan membahas secara detail tentang bunga rafflesia yang jarang orang ketahui. Jadi, jangan di-skip videonya agar Anda paham tentang apa itu bunga rafflesia. Pada kesempatan ini ada dua individu bunga rafflesia jenis Tuan Mudae yang mekar secara bersamaan dengan jarak 1 meter di kawasan Cagar Alam Maninjau di Marambuang, Nagari atau Desa Baringin, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Bunga langka rafflesia ini dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 32 Tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Bunga rafflesia ini dengan ukuran 82,5 cm berdasarkan pengukuran diameter oleh petugas BKSDA Sumbar bersama tim patroli anak nagari atau pagari Baringin. Bunga rafflesia Tuan Mudae ini salah satu yang cukup langka di antara 30 lebih spesies di dunia. Rafflesia Tuan Mudae ini hanya 2 lokasi tumbuh di dunia. Setelah Sarawak, Malaysia dan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Bunga rafflesia Tuan Mudae ini salah satu yang cukup langka di antara 30 lebih spesies di dunia. Keberadaan bunga ini pertama kali ditemukan pada tahun 2017 saat warga sekitar sedang mencari sumber air untuk program PAMSIMAS. Setelah mendapat laporan itu, petugas BKSDA Sumbar mendatangi lokasi dan mendapati bunga rafflesia itu sebagai jenis baru. Setelah itu BKSDA Sumbar memastikan bunga tersebut ke ahli rafflesia dari Universitas Bengkulu, Profesor Dr. Agus Susatya, yang kemudian melakukan penelitian dan uji laboratorium tentang bunga rafflesia ini. Profesor Dr. Agus Susatya menyimpulkan bukan jenis Arnoldi, seperti kebanyakan yang ditemukan di Indonesia, tetapi Tuan Mudae. Pada awal tahun 2020, bunga rafflesia Tuan Mudae itu mekar terbesar di dunia dengan diameter 111 cm. Mekarnya bunga tersebut dipublikasikan oleh media di 32 negara. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Resor Agam Sumatera Barat menyampaikan tumbuhnya bunga rafflesia Tuan Mudae di Cagar Alam Maninjau, Kabupaten Agam, telah menarik minat sejumlah pihak untuk menelitinya. Pada awal Maret 2018, mahasiswa Universitas Nasional Jakarta melakukan penelitian tentang keanekaragaman hayati jenis jamur di daerah itu. Perguruan tinggi yang telah menjajaki itu yaitu Institut Teknologi Bandung, IPB, Universitas Andalas, UNAN, Universitas Bengkulu, dan Universitas Sumatera Utara USU. Bunga rafflesia adalah salah satu bunga paling unik dan langka di dunia. Berikut beberapa fakta menarik tentangnya. 1. Nama lengkap Rafflesia arnoldii adalah salah satu spesies paling terkenal dari jenis Rafflesia. 2. Asal. Asal bunga ini ditemukan di hutan hujan tropis Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Malaysia, dan Filipina. 3. Ukuran. Ukuran rafflesia dikenal sebagai bunga terbesar di dunia. Diameternya bisa mencapai 1 meter dan beratnya bisa lebih dari 10 kg. 4. Bau. Bau bunga ini mengeluarkan bau busuk seperti daging membusuk untuk menarik serangga penyerbuk, terutama lalat. Karena itu, bunga ini dijuluki juga bunga bangkai. 5. Tanpa daun dan akar. Rafflesia adalah parasit yang hidup di tanaman inangnya, biasanya jenis tanaman merambat dari jenis tetrastigma. Ia tidak memiliki daun, batang, atau akar sendiri. 6. Langka dan sulit ditemukan, karena masa mekarnya yang sangat singkat, hanya sekitar 5-7 hari, dan habitatnya yang sulit dijangkau. Melihat bunga ini mekar di alam liar sangatlah sulit. Bunga rafflesia memiliki cara berkembang yang unik karena sifatnya sebagai parasit. Berikut tahapan singkat proses perkembangannya. 1. Menempel pada inang. Rafflesia hidup menumpang pada akar atau batang tumbuhan inang, biasanya tetrastigma. Benihnya akan masuk ke jaringan inang dan tumbuh tanpa membentuk daun atau batang sendiri. 2. Masa dorman. Setelah benih berhasil masuk ke inang, Rafflesia bisa berada dalam masa dorman tidak aktif selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.
3. Pembentukan kuncup. Ketika waktunya tiba, Rafflesia akan mulai membentuk kuncup kecil dari dalam jaringan inang. Kuncup ini tumbuh perlahan selama beberapa bulan. 4. Kemudian mekar. Setelah cukup besar, bisa sebesar bola, kuncup akan mekar menjadi bunga besar selama 5-7 hari. Saat mekar, bunga mengeluarkan bau busuk untuk menarik lalat penyerbuk. 5. Penyerbukan. Jika lalat yang membawa serbuk sari dari bunga jantan mengunjungi bunga betina, maka penyerbukan bisa terjadi. Ini sangat jarang karena bunga jantan dan betina harus mekar dalam waktu yang sangat berdekatan. 6. Pembentukan biji. Jika berhasil dibuahi, bunga akan menghasilkan buah kecil yang mengandung ribuan biji. Biji ini kemudian menyebar dan akan tumbuh jika berhasil menempel ke inang baru. Bunga Rafflesia adalah genus tumbuhan parasit yang terkenal karena memiliki bunga terbesar di dunia. Berikut adalah beberapa jenis bunga Rafflesia yang dikenal. 1. Rafflesia arnoldi. Jenis paling terkenal dan terbesar ditemukan di Sumatera, Indonesia. Diameter bisa mencapai 1 meter, berat bisa lebih dari 10 kg. 2. Rafflesia keiti. Ditemukan di Sabah, Malaysia, Kalimantan bagian Malaysia. Ukurannya cukup besar meskipun tidak sebesar arnoldi. 3. Rafflesia patma. Ditemukan di Jawa Barat dan beberapa bagian lain di Indonesia. Ukurannya lebih kecil dari arnoldi. 4. Rafflesia tuan mudae. Ditemukan di Malaysia dan Indonesia. Memiliki diameter bunga sekitar 50-100 cm. 5. Rafflesia hasseltii. Tersebar di Sumatera. Memiliki corak khas seperti bintik-bintik putih pada mahkotanya. 6. Rafflesia micropylora. Ditemukan di Sumatera juga. Unik karena memiliki lubang pilora yang kecil pada bunga. 7. Rafflesia praisii. Terdapat di Sabah, Malaysia. Salah satu spesies berukuran kecil, sekitar 30 cm. Semua jenis Rafflesia bersifat parasit dan tumbuh pada akar tumbuhan inang, terutama dari genus Tetrastigma. Bunga ini tidak memiliki daun, batang, atau akar sendiri. Sebelum kita lanjutkan membahas tentang bunga Rafflesia ini, jangan lupa di-subscribe channel Suasana Pedesaan Indonesia, agar Anda selalu mendapat updatean terbaru video dari kami. Silakan juga diulik-ulik video-video kami sebelumnya. Banyak keindahan alam dan informasi menarik yang sudah kami bagikan, seperti tempat kelahiran Buya Hamka, rumah rohana Kudus, dan lain-lain. Berikut kita bahas ciri-ciri Rafflesia arnoldii, bunga terbesar di dunia dan banyak ditemukan di Indonesia. 1. Ukuran dan berat diameter bunga bisa mencapai 1 meter. Beratnya bisa lebih dari 10 kg. 2. Bentuk dan warna bunga memiliki 5 kelopak besar berwarna merah bata atau oranye gelap dengan bintik-bintik putih. Bagian tengahnya berbentuk seperti mangkuk besar atau tabung yang disebut disk. 3. Tidak memiliki akar, daun, atau batang Rafflesia arnoldii adalah tumbuhan parasit yang hidup di akar atau batang tumbuhan inang, Tetrastigma. Tidak melakukan fotosintesis. 4. Bau busuk mengeluarkan bau seperti daging busuk untuk menarik lalat dan serangga penyerbuk. Karena itu, kadang disebut juga bunga bangkai, meski berbeda dengan bunga bangkai Amorphophallus titanum. Berikut perbedaan utama antara bunga Rafflesia, misalnya Rafflesia arnoldii, dan bunga bangkai Amorphophallus titanum, yang sering dianggap sama. Singkatnya, Rafflesia itu parasit, hanya bunga yang muncul dari inangnya. Amorphophallus itu bukan parasit, tumbuhan utuh dengan batang dan daun. 5. Habitat tumbuh di hutan hujan tropis di Sumatera, terutama di Provinsi Bengkulu dan sekitarnya. 6. Masa mekar singkat, bunga hanya mekar selama 5-7 hari. Bisakah bunga Rafflesia kita kembang biakan seperti halnya jamur lainnya? Yuk kita cari tahu. Secara umum Rafflesia sangat sulit dikembangbiakan, tapi bukan mustahil. Berikut penjelasannya. Mengapa sulit? 1. Parasit obligat Rafflesia hanya bisa hidup jika menempel pada akar tumbuhan inang, Tetrastigma, dan tidak bisa hidup sendiri. 2. Tidak punya jaringan sendiri. Tanpa akar, batang, atau daun, Rafflesia tidak bisa dikultur atau ditanam dengan cara biasa seperti biji atau stek. 3.
Proses reproduksi rumit bunga jantan dan betina terpisah dan jarang tumbuh berdekatan, sehingga penyerbukan alami sangat jarang berhasil. 4. Lama berkembang, cepat layu. Proses dari kuncup sampai mekar bisa memakan waktu berbulan-bulan, tapi hanya mekar selama 5-7 hari. Upaya pengembangbiakan beberapa ahli botani dan lembaga konservasi telah mencoba menanam inang tetrastigma di lingkungan yang dikontrol, menyuntikkan jaringan Rafflesia ke akar inang agar tumbuh secara alami. Upaya ini telah berhasil di beberapa lokasi, seperti Kebun Raya Bogor dan Kebun Raya Baturaden. Kesimpulan, Rafflesia bisa dikembangbiakan, tapi butuh keahlian khusus, lingkungan yang sesuai, dan waktu lama. Konservasi alami di habitat asli masih menjadi cara paling efektif. Demikian perjumpaan kita kali ini, semoga video ini bermanfaat. Bagikan juga pada teman-teman lainnya, agar kita bisa saling berbagi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Terima kasih.